Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturrahim, salam tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, ikhwan wa akhwat al-hikmah di mana saja saya berada, salam Ahad, malam Ahad. Di mana malam hari ini kita berkumpul bersama ikhwan-ikhwan Al-Hikmah 9779 Palembang dan Banyuasin. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita dapat sebuah pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Kita akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari Ikhwan Abdul Fattah, Ikhwan Al-Hikmah di Jakarta. Kita lihatkan dulu gambarnya. Ini Ikhwan Abdul Fattah, Ikhwan Al-Hikmah dari Jakarta. Ini pertanyaan melalui WA 0812 9779 9779. Baik, pertanyaannya kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Guru, mohon maaf sebelumnya. Salam kedut dari saya Abdul Fattah, Ikhwan Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk mendeteksi apakah orang tersebut memiliki ilmu al-hikmah atau tidak, tanpa harus ada perkenalan diri. Nah, ini pertanyaan yang bagus, sahabat Ikhwan wa Ahwan. Apakah ada cara untuk mendeteksi apakah orang tersebut memiliki ilmu al-hikmah tanpa perkenalan dulu? Jadi kita melihat orang apakah itu alim atau bukan tanpa perkenalan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita dapat mendeteksi diri sendiri apakah ilmu al-hikmah itu masih ada di dalam diri kita atau tidak? Nah, apakah kita dapat mendeteksi keberadaan ilmu al-hikmah pada diri kita sendiri? Jadi dua pertanyaan dari Abdul Fattah, Ikhwan Al-Hikmah di Jakarta. Beliau merupakan murid atau ikhwan dari Ustadz Ahmad Saifuddin Al-Hikmah di Lubang Buaya, Jakarta Pusat. Ini Abdul Fattah, ikhwan di Jakarta, murid dari Ahmad Saifuddin, ya, Ustadz Ahmad Pudin di Lubang Buaya. Baik, terima kasih untuk untuk Ikhwan Abdul Fattah dari Jakarta. Kami akan menjawab pertama pertanyaan Ikhwan Abdul Fattah. Pertanyaan, bagaimana kita mengetahui, mendeteksi apakah orang yang mungkin berhadapan dengan kita ini orang al-hikmah atau bukan. Pada umumnya, Ikhwan al-hikmah dapat mengetahui apakah orang lain memiliki ilmu al-hikmah itu dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Baik, mungkin di antaranya adalah cara mungkin pada saat posisi kalau kita dalam keadaan berduduk, ya, posisi duduk kita lihat, kemudian bisa kita lihat dalam waktu berdiri. Bagaimana kita mengetahui? Banyak jalan untuk mengetahui. Bagi yang sudah memahami kasab mata batin, dapat memahami, mendeteksi apakah orang ini punya ilmu alim atau tidak dengan feeling. Jadi sebetulnya isyarah yang tidak bisa kita kupas, tapi ini adalah kemampuan masing-masing ikhwan yang sudah memahami perkara mendeteksi. Dia dengan otomatis, dengan sendirinya tahu ada sebuah feeling, ada sebuah getaran energi bahwa ini orang al-hikmah. Nah, pada umumnya selain hal yang sifatnya yang dengan daya batin, kita dapat menentukan orang ini al-hikmah atau bukan, yaitu dengan kebiasaan mengeraskan perut, kedut perut. Misalnya waktu bersalaman. Terkadang pada saat kita bersalaman, misalnya Assalamualaikum, kita belum tahu nih apa dari al-hikmah mana atau bukan. Pada saat bersalaman, kita tuh ada ngerasain kadang-kadang perutnya teman kita atau sahabat kita. Pada saat kita salaman, ya, tiba-tiba otomatis dia mengeraskan perut, terus tangannya mungkin keras juga. Jadi ada semacam itu. Jadi banyak cara untuk mengetahui, mendeteksi apakah orang itu memiliki ilmu al-hikmah atau tidak. Tapi untuk secara manual, kita bisa menggunakan ikhtiar dengan membaca kunci 1311 atau 13113. Misalnya kita dalam berkelompok sedang duduk, kita baca dengan pelan-pelan saja, membaca dengan tersier samar, cukup kita mendengarkan.
Kita baca 1311 atau 1313. Mohon kepada Allah, apakah orang ini menggunakan Al-Hikmah atau Ikhwan Alimah atau bukan. Jadi kita bisa menggunakan dengan misalnya kalau lagi duduk mungkin tangan diletakkan di lutut. Lalu telunjuk kita dilemaskan, diangkat telunjuknya. Nanti biasanya telunjuk ini ya akan menjadi isyarah bagi kita. Ketika kita ya Allah mohon petunjuk, apakah orang ini orang al-hikmah bukan ya Allah. Kalau di depan ini orang al-hikmah, gerakan tangan hamba ke kanan. Jadi tangan ini bisa menjadi isyarah, dia akan bergerak begini. Coba lihat telunjuk. Dia akan bergerak begini. Ya, ini kalau kita bermunajat dengan kunci ilmu atau kunci doa atau kunci 1311, 1313. Ya Allah, hamba mohon petunjuk, apakah orang di depan ini orang al-hikmah? Maka dia tangannya akan bergerak. Kan? Kalau seandainya kita tidak sempat untuk mengucapkan bacaan kunci ilmu 1311 atau 1313, biasanya ikhwan-ikhwan yang kebatinan sudah cukup tinggi, dia akan tahu sendiri itu, tanpa harus dapat diuraikan gitu. Jadi ada feel sendiri. Oh, al-hikmahnya. Jadi al-hikmah. Jadi banyak cara Allah untuk mengenalkan bahwa orang ini di depan adalah orang al-hikmah. Tapi mendeteksi secara umum adalah gunakan kuncinya. Mohon kepada Allah, tangan ini akan bergerak. Menunjukkan bahwa ini apa, al-hikmah atau bukan. Kalau bukan, dia akan ini. Seperti ini. Ini ikhtiar yang saya bagikan bagi ikhwan-ikhwan yang sudah digores al-hikmah. Jadi kita seperti ini duduk ngumpul nih. Kan. Tangannya akan bergerak. Otomatis kalau tidak baca dia kadang otomatis ya. Kan bergerak menunjukkan getaran. Apakah ini orang al-hikmah atau bukan? Jadi dia connect antara telunjuk syahadatain kita dengan yang lain. Dengan yang al-hikmah. Jadi cara yang manual adalah dengan baca kunci ilmu 1311 atau 1313. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, apakah orang depan ini orang al-hikmah atau bukan? Gerakkan telunjuk hamba ke kanan kalau iya, ke kiri kalau tidak. Jadi itu contoh ikhtiarnya. Tapi pada umumnya bagi yang sudah menguasai dunia kebatinan atau al-hikmahnya sudah cukup bagus, maka dia langsung pilih. Kemudian ada tanda-tanda lain yang di luar kebiasaan. Misalnya secara tidak sengaja kita mengenal mereka dengan ada satu peramalan. Dia sedang membaca apa yang memang itu kebiasaan al-hikmah. Atau katakanlah dia sedang duduk, kemudian dia ada aktivitas menggunakan al-hikmah, kita langsung terbaca karena ada persamaan. Tapi pada umumnya harus kita menguatkan batin kita. Bagaimana menguatkan batin? Silakan ikhwan-ikhwan perbanyak dawamkan amalan nomor 5. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful habir. Ini kita ulang-ulang. Kajian ini tentang ayat nomor 5. Ini untuk menguatkan batin. Bisa juga dengan mengamalkan Asma'ul Husna, ya Allah, ya Muhaimin, ya Mu'minin. Bisa juga dengan doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi surah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fakasafna an qahitu'aka fabasyaruka yauma hadid. Ya Allah, minta bukakan kasat mata batinku. Jadi ini Ikhwan Abdul Fattah di Jakarta. Untuk mendeteksi Ikhwan biasanya dengan getaran. Gunakan aja kunci ilmu 1311 atau 1313. Minta getaran melalui tangan. Apakah ini Ikhwan al-hikmah atau bukan? Getaran tangan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Tadi dari Ikhwan Abdul Fattah. Bagaimana kita mendeteksi keberadaan ilmu kita? Lah, setiap ikhwan yang merasa dirinya masih mengamalkan ilmu al-hikmah, masih rajin wirid al-hikmah, secara otomatis kita tahu keberadaan ilmu kita. Baik dari feeling kita, keyakinan kita tahu bahwa kita masih punya ilmu al-hikmah. Kalau ingin mendeteksi energi, kita bisa lakukan dengan teknik, misalnya dengan telapak tangan seperti ini telapak tangan suruh berhadapan. Ini seperti kita dalam latihan amarah suci. Kita akan merasakan getaran energi kiri dan kanan, telapak kiri dan telapak kanan didekatkan sekitar 30 cm ya. Nanti kita akan merasakan mendeteksi energi pada diri kita. Makin kuat berarti itulah energi yang kita himpun melalui ilmu al-hikmah.
Semua ini dilakukan dengan kunci 1311 atau 13113. Ini untuk mendeteksi diri kita sendiri. Selain feeling pada diri kita, keyakinan kita, karena akibat usaha kita sendiri dengan wiritan, memperbanyak wiritan kita berarti paham bahwa ilmu kita juga kuat. Tapi bagi yang belum yakin dengan bahasan energi, ya kita rasakan energi ini di telapak tangan. Atau bisa ditransferkan dulu ke benda, transferkan ke tasbih, transferkan ke benda-benda yang lain, media-media lain, atau ke dinding. Kita titipkan dulu ilmu kita ke dinding, titipkan dengan 1311 atau 13113, lalu kita tes dengan amarah suci, bagi yang sudah tahu amarah suci. Tapi kalau yang belum tahu, cukup rasakan dengan telapak tangan berhadapan, telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan. Demikian untuk Ikhwan Abdul Fatah, dan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya silakan di 0812 9779 9779. Kami sapa Iwan-Iwan di Aceh, Iwan Ipung Siswanto, terima kasih. Salam silaturahim dari Palembang, Pak Herman Ulekareng, Pak Omedi dari Aceh Darussalam, Pak Andi di Biren, Pak Iskandar Muda di Biren, Ikhwan Taufik di Aceh Selatan, Iwan Kodri di Aceh Selatan, Ustaz Ilham di Aceh Selatan, Indra Tauhid di Aceh Selatan, dan semua sahabat di Aceh Darussalam, Iwan Yusuf di Sigri, juga untuk Iwan-Iwan di Petaling Jaya, Negeri Selangor Darussalam Malaysia. Salam untuk Iwan Umar, Saiful Al-Habsi, Iwan Edi, Iwan Mudofar, dan semua sahabat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Untuk Bang Jafri di Malaysia juga, mungkin dia saat malam hari ini sedang berada di Cameron Highland. Ya, have a nice trip. Semoga menikmati perjalanan malam Ahad ataupun holiday. Kemudian untuk sahabat-sahabat di Jakarta, sahabat-sahabat di Palembang Darussalam, Iwan-Iwan di Palembang, Iwan Rafiq, Iwan Saifuddin, Wan Guru Saifuddin di Banyuasin, kemudian Iwan Yunandar di Palembang, Iwan Agus Nuh di Palembang, Kak Agus. Salam silaturahim untuk Wan Guru Ahmad Darmawansyah di Palembang Darussalam, Wan Guru Darliansah di Lahat, Al-Hikmah Lahat, Ustadz Anwar di Pagar Alam, Rizal Soleh di Pagar Alam, Iwan-Iwan di Pasma Air Kru, Iwan di Empalawang, Iwan Hartawan di Kabupaten Empalawang, Iwan John di Pasma Air Kru, Empalawang juga. Kemudian sahabat-sahabat di Bandung, di Iwan Herli, di Jakarta, Iwan Guntur di Jakarta, Iwan Hilman di Tanggamus, keluarga besar Al-Hikmah di Lampung, dan semua sahabat di mana saya berada, khususnya juga pada sahabat-sahabat subscriber di channel Sedih Berada di Al-Hikmah. Silakan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dalam menyaksikan atau menerima tambahan wawasan baik tentang Al-Hikmah maupun tentang dunia spiritual. Baik dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang Darussalam, saya Fikri Jalansa. Salam silaturahim, salam tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan? Silang, terus oke.